Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan seminar hasil skripsi kami dengan judul Ekstraksi Minyak Astiri dari Serai Dapur atau Jimbopo Goncitra-Trus, Bunga Kamboja atau Plumeria sp, dan daun jeruk purut atau Citrus hystrix dengan metode Microwave Assisted Hydrodistillation. Dengan dosen pembimbing 1 kami adalah Bu Eka Lutfi Septiani STMT dan pembimbing 2 kami adalah Bapak Abdul Halim STMT PhD dan dosen penguji 1 kami adalah Bapak Ani Rahmat STMT dan Bapak penguji 2 kami adalah Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI. Skripsi ini disusun oleh saya sendiri Dita Natasha Afandi NIM 10 dan partner saya Rita Nur Agustin NIM 47. Oke, selanjutnya konten dari presentasi kami yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan dan batasan, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana latar belakang dari penelitian kami yaitu Indonesia merupakan salah satu produksi minyak sirih tertinggi di dunia, di mana terdapat 40-50 jenis tanaman minyak sirih di Indonesia. Dari sekian banyak tanaman, ada 3 tanaman yang menjadi fokusan kami, yaitu bunga kamboja, serai dapur, dan daun jeruk purut. Dari ketiga tanaman tersebut itu mengandung citronellal dan linalool yang dapat berfungsi sebagai aromaterapi. Di sisi lain, ada 300 juta orang di dunia yang mengalami depresi atau gangguan stres mental. Dan di Indonesia sendiri ada 6,1% atau 11 juta orang yang terkena gangguan stres mental. Dari permasalahan tadi, kami mempunyai solusi yaitu fokus minyak asiri seribu, minyak asiri kamboja, dan minyak asiri jeruk purut. Untuk memperoleh minyak asiri dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu ada chocolate extraction, di mana metode ini itu menggunakan pelarut N-heksan yang merupakan pelarut yang berbahaya bagi kesehatan menurut Penaya tahun 2011. Selanjutnya yaitu ada metode hydrodistillation, di mana metode ini itu membutuhkan waktu yang lama serta yield yang dihasilkan itu sangat sedikit. Itu menurut penelitian Denver tahun 1997. Metode yang selanjutnya yaitu ada metode microwave assisted hydrodistillation, di mana metode MHD ini itu mengurangi waktu ekstraksi dan volume pelarutnya yang diperlukan itu sedikit. Juga bersifat ramah lingkungan dengan mengeluarkan lebih sedikit CO2 di atmosfer, biaya lebih murah, itu menurut Gerhard 2016. Maka dari itu, pada penelitian ini kami menggunakan metode microwave assisted hydrodistillation. Maka dari itu, penelitian ini itu diberi nama ekstraksi minyak sirih dari serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut dengan metode microwave assisted hydrodistillation atau Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan batasan. Untuk tujuannya sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut terhadap yield dari minyak astiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui potensi ekstraksi minyak astiri, serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut menggunakan metode microwave assisted hydrodistillation. Ketiga ada untuk mengetahui campuran minyak astiri, serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut yang paling diminati oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan minyak astiri dilakukan dengan metode microwave assisted hydrodistillation atau MAHD. Kemudian yang kedua, variabel daya microwave yang kami gunakan adalah 450 watt dan 600 watt. Kemudian untuk variabel waktu ekstraksi yang kami gunakan adalah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kemudian untuk rasio massa bahan baku
atau pelarut adalah 300 mili pelarut banding 100 gram massa bahan baku, kemudian 500 mili pelarut banding 100 gram massa bahan baku. Selanjutnya, berikut merupakan tabel data penelitian terdahulu dengan judul peneliti dan hasilnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sendiri itu bahan baku segar. Bahan baku segar dikeringkan di tempat yang lusuh, kemudian bahan baku menjadi bahan baku kering dan ditambahkan dengan air asin. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi itu bahan baku kering dan bahan baku segar ditimbang masukkannya dengan massa bahan 100 gram. Setelah ditimbang, kemudian ditambahkan dengan air asin dengan perbandingan bahan baku dan pelarut 300 ml banding 100 gram dan 500 ml banding 100 gram. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam labu layer 1 dengan ukuran 1000 ml. Setelah dimasukkan ke dalam labu layer 1, kemudian alat MHD-nya itu dirangkai dan didapatkan minyak asiri. Yaitu analisa dan karakteristik. Yang pertama yaitu ada pengukuran yield, di mana pengukuran yield ini itu analisa ini digunakan untuk menghitung kualitas dari minyak asiri yang terkandung di dalam sampel. Selanjutnya yaitu survei komposisi yang paling diminati, di mana survei komposisi yang paling diminati ini dilakukan untuk mengetahui berapa komposisi minyak asiri serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut yang banyak diminati di masyarakat. Berikut merupakan langkah-langkah dari survei komposisi yang paling diminati. Yang pertama yaitu menentukan populasi target, yaitu ada remaja, dewasa, dan juga lansia. Kemudian selanjutnya, aroma parfum minyak hasil ekstraksi dimix dan dibagi menjadi 6 varian aroma, yaitu aroma mix Kamboja plus serai segar, kemudian aroma mix Kamboja dan daun jeruk segar, kemudian mix serai dan daun jeruk segar, kemudian aroma mix Kamboja dan serai kering, kemudian aroma mix Kamboja dan daun jeruk purut kering, kemudian aroma mix serai dan daun jeruk kering. Langkah selanjutnya yaitu 6 varian parfum minyak hasil ekstraksi tersebut masing-masing sebanyak 30 ml, beserta form survei diberikan kepada relawan. Kemudian langkah selanjutnya, relawan memilih aroma mana yang paling harum dengan cara mengisi form survei yang penguji berikan setelah disampaikan ke tangan dan dihirup. Kemudian selanjutnya adalah penguji melakukan olah data dari hasil survei aromaterapi yang didapatkan dari respon relawan terhadap aroma parfum minyak. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut merupakan pengaruh kondisi bahan terhadap persen yield. Minyak asiri dari sampel kering menghasilkan persen yield yang lebih besar daripada minyak asiri dari sampel yang segar, dengan volume pelarut 500 ml dan daya 600 watt. Hal ini dikarenakan pengeringan dapat menyebabkan kelenjar trikoma berisi minyak asiri yang berada pada bagian epidermis itu terbuka. Selain itu, air bebas pada bahan tersebut juga akan hilang atau volatil karena proses penguapan. Oleh karena itu, pengeringan yang tepat akan menyebabkan yield dari minyak asiri yang diperoleh itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku yang segar. Selanjutnya, pengaruh ukuran bahan baku terhadap persen yield.
Berdasarkan grafik ukuran material terhadap persen yield dengan volume pelarut 300 mili, yaitu grafik yang ada di sebelah kiri atas, terdapat peningkatan yield minyak ketika ukuran material berkurang, yaitu dari 1,80% pada ukuran 190 mm menjadi 3,63% pada 92 mm. Kemudian berdasarkan grafik ukuran material terhadap persen yield dengan volume pelarut 500 mili, yaitu di grafik kanan bawah, terdapat peningkatan yield minyak ketika ukuran material berkurang dari 3,50% pada ukuran itu adalah 198 mm hingga 4,40% pada ukuran 190 mm. Namun pada ukuran tertentu, yield dari minyak yang diperoleh itu berkurang. Semakin kecil ukuran sampel, maka hasil persen yield itu akan semakin besar. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu ekstraksi terhadap persen yield. Pada grafik lama waktu terhadap persen yield menunjukkan bahwa pada waktu ekstraksi 180 menit dengan volume pelarut 300 mili, hasil minyak serai dapur yang didapatkan serai dapur segar itu masing-masing ada 0,18% pada 450 watt, kemudian 180% pada 600 watt, dan hasil minyak bunga Kamboja segar masing-masing adalah 0,50% pada 450 watt, 3,30% pada 600 watt. Hasil minyak daun jeruk purut segar masing-masing adalah 0,20% pada 450 watt, 2,58% pada 600 watt. Dan pada grafik lama waktu terhadap persen yield menunjukkan bahwa pada waktu ekstraksi 180 menit dengan volume pelarut 500 mili, hasil minyak serai dapur segar yang didapatkan masing-masing adalah 0,55% pada 450 watt, 2,90% pada 600 watt. Hasil minyak bunga Kamboja segar masing-masing adalah 0,68% pada 450 watt, 3,40% pada 600 watt, dan hasil minyak daun jeruk purut masing-masing adalah 0,90% pada 450 watt dan 3,75% pada 600 watt. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka minyak yang didapatkan akan semakin banyak. Dibuktikan dengan persen yield yang semakin meningkat nilainya, semakin lama waktu ekstraksi, maka suhu juga akan semakin meningkat. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh daya microwave terhadap persen yield, di mana berdasarkan grafik persen yield terhadap daya microwave dengan volume pelarut 300 mili dan 500 mili untuk bahan baku segar itu semakin tinggi daya yang digunakan, maka persen yieldnya sendiri juga semakin meningkat. Hal tersebut diakibatkan karena semakin besar daya, maka semakin meningkatkan suhu operasi dan laju penguapan menjadi semakin besar. Kenaikan suhu diakibatkan oleh kemampuan bahan dan pelarut untuk mengurangi energi dari gelombang itu semakin besar daya, maka semakin besar energi yang diterima bahan untuk diubah menjadi panas, sehingga yield yang didapatkan semakin besar. Begitu juga untuk bahan baku kering. Semakin tinggi daya microwave yang digunakan, itu maka persen yieldnya juga semakin meningkat. Untuk pengaruh rasio antar massa bahan baku dengan volume pelarut terhadap persen yield, itu grafik pengaruh itu menunjukkan bahwa semakin banyak pelarut yang digunakan, maka hasil yang didapatkan itu semakin besar. Namun pada titik tertentu, ya yield akan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena selama ekstraksi oleh MAHD, panas microwave akan masuk ke dalam bahan, memecahkan kantong minyak esensial dan uap akan membawa minyak tersebut. Semakin kecil rasio antar bahan baku dan pelarut, maka yield yang didapatkan semakin besar. Jadi hasil selanjutnya yaitu hasil survei komposisi yang paling diminati. Berikut merupakan hasil survei untuk bahan baku kering dan
Itu merupakan hasil survei untuk bahan baku segar. Jadi hasil survei komposisi yang paling diminati yaitu aroma yang paling diminati serai dapur yang dicampurkan dengan daun jeruk purut dengan presentase 70%. Masing-masing hasil yaitu untuk usia remaja 25 orang, usia dewasa 15 orang, dan usia lansia 6 orang. Sama halnya dengan minyak asiri dengan bahan baku segar, minyak asiri yang paling diminati pada bahan baku kering yaitu serai dapur dicampurkan dengan daun jeruk purut. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kondisi bunga berpengaruh relatif tinggi terhadap nilai yield, di mana bahan baku kering menghasilkan yield yang lebih tinggi daripada bahan baku yang segar. Kemudian yang kedua adalah semakin tinggi jumlah pelarut, daya microwave, dan waktu ekstraksi yang digunakan, maka yield yang didapatkan akan semakin besar pula. Namun, pada titik tertentu, yield akan mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga adalah hasil survei komposisi yang paling diminati masyarakat, yaitu campuran serai dapur dengan daun jeruk purut dengan hasil persentase 70%. Selanjutnya yaitu saran yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan yang terdapat dalam minyak asiri, serai dapur, bunga kamboja, dan daun jeruk purut. Untuk yang kedua, penelitian ini sangat disarankan untuk dilanjutkan karena dapat meningkatkan nilai gizi dari bahan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan serai dapur, bunga kamboja, maupun daun jeruk purut sebagai minyak asiri. Oke, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.